Ustaz, iman saya turun naik. Masya Allah, kayak tangga belum jadi itu turun naik, turun naik. Saya mudah emosi. Semoga Allah tenangkan hati Anda. Saya tobat dari perbuatan dosa lagi, saya tobat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi? Baik. Pertama, semoga Allah muliakan Anda. Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya Allah cinta, Allah sayang. Kalau nggak sayang nggak akan diarahkan seperti ini. Akan dibiarkan. Ya, pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya, kemudian terus berbuat salah, itu yang berbahaya. Dan kita doakan, kita bantu. Jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali. Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama. Ambil itu. Saya sering katakan pada Anda, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha tobat. Dan Allah akan tunjukkan jalan kalau dia mau ngambil itu. Tadi misal Anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa, ini salah nih, saya harus berubah. Ini petunjuk Allah, Anda ambil tuh. Itu langsung turun ayat di Quran surah ke-29 ayat 69. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami. Begitu Allah tunjukkan, Anda mau ambil. Dia serius pengen ngambil, pengen belajar, terus tanya orang. Awalnya malu-malu, setelah itu mau-mau, gitu kan? Datang ke majelis ilmu, awalnya belakang-belakang, setelah itu saf paling depan. Ustadz belum datang, dia sudah datang duluan, bahkan dia siapkan macam-macam. Allahu Akbar. Itu lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami. Macam-macam. Tiba-tiba Masya Allah bukan cuma di taklim aja. Ada yang dapat hadiah umrah, ada yang dapat jodoh, ada yang macam-macam. Diberikan pokoknya. Jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu, ketenangan hati dulu. Jadi kalau Anda hijrah, yang diberikan pertama kali ketenangan jiwa. Ya, Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang yang mau berhijrah ke jalan Allah akan diberikan oleh Allah itu pertama sa'ah tuh. Kelapangan dalam jiwanya, tenang gitu, kenikmat. Ada sesuatu yang nggak pernah Anda peroleh sebelumnya. Biasa kumpul-kumpul main-main ya, menjelang Isya, maghrib, malam-malam cuma nonton, tiba-tiba taklim. Ikut ke majelis ilmu. Awalnya mungkin penyesuaian, lama-lama jadi enak gitu. Ada sesuatu yang kerasanya saya kemana aja selama ini. Saya kemana aja gitu. Ini nikmat. Bahkan kalau udah dapat halawatul iman, nikmatnya iman, itu ketinggalan sekali kayak nyeselan tuh. Saya ketinggalan nih gitu. Saya ketinggalan. Ya sama. Dulu-dulu sholat fardu biasa ketinggalan. Tapi kalau sudah nikmatnya iman, ketinggalan sholat sunnah, wah kayaknya ada penyesalan dalam diri Anda. Itulah kenikmatan iman. Nah sekarang kalau kemudian Anda bertanya, Ustadz saya pengen tobat, saya ini pengen tobat, tapi saya ini berbuat salah lagi. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Naik turun itu biasa. Itu di Al-Bukhari disebutkan di Kitabul Iman, kitab yang pertama. Ada 57 hadis di situ. Kalau iman sedang naik turun, kata Imam Al-Bukhari, buka kitab saya. Dari 97 kitab, 97 pembahasan. Pembahasan pertama, Babul Iman, Kitabul Iman, 57 hadis. Di antara hadis yang mengatakan, Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'at. Rumusnya kalau pengen naik, maka kuatkan iman itu dengan mengerjakan banyak ketaatan. Ketaatan itu buahnya amal soleh. Kerjakan amal soleh. Amal soleh itu detilnya adalah pekerjaan-pekerjaan ibadah. Sholat, amal soleh. Jadi kalau iman sedang turun, pengen dinaikkan, maka perbanyak amal soleh. Ya, amal soleh. Ini. Karena itu dalam Al-Quran kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Iman wa amilus shalihat. Ini amal soleh. Detilnya amal soleh nampak pada ibadah. Makanya setelah kalimat iman kadang ada detilnya ibadah.
Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Wa mimma razaqnahum infaq. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus yang puasa. Tuh. Ini. Jadi kalau iman merasa sedang lemah, sering terdorong berbuat yang kurang bagus, pengen dinaikin, maka rumus cepatnya adalah cepat buru amal-amal soleh. Paksakan. Paksakan untuk mengerjakan. Yang biasa fardu tambah sunnah. Rawatib dulu, latihan. Rawatib. Mutlak, malamnya coba tahajud, walaupun 2 rakaat dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, kalau soleh itu sudah baik, rumuskan gini, hidup itu berpasangan. Semua berpasangan. Quran surah 51 ayat 49, paling kiri, agak sedikit ke bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua selain aku, kata Allah, aku ciptakan berpasangan, supaya kalian sadar, cuma aku yang tidak punya pasangan. Kata Allah, semua selain aku berpasangan. Yang hidup berpasangan. Ya, laki-laki lawannya perempuan, jantan hewan lawannya betina, putik tumbuhan Allah lawannya benang sari, siang lawannya malam, putih lawannya hitam. Sama persis, baik lawannya buruk. Saya ulang, baik lawannya buruk. Amal soleh lawannya amal salah. Jadi ada yang soleh, ini baik. Ada yang salah, nah ini buruk. Kalau orang sudah biasa baik, maka yang buruk akan tenggelam. Ya, waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Quran surah 17 ayat 81. Paling kiri perkenahan. Ya, katakan kalau yang baik itu pasti muncul. Kalau sudah yang baiknya muncul, buruknya tenggelam. Sebaliknya, kalau buruknya dominan naik ke atas, baiknya tenggelam. Orang sering berkata-kata baik, maka mohon maaf lisannya akan sulit berkata kotor. Silakan Anda cek, orang yang berkata-kata baik mau berkata kotor tuh nggak bisa. Sama dengan orang terbiasa lisannya kotor, mau berkata baik gak bisa. Preman dengan preman berpapasan, apa mungkin mengatakan Assalamualaikum bro? Nggak ada. Gimana awaknya? Apain gitu? Kiai dengan kiai nggak mungkin berkata kotor. Ustadz dengan ustadz mustahil. Ahli taklim dengan ahli taklim. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam akhi. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka yang buruknya akan hilang. Maka rumusnya kata Nabi, tingkatkan kesolehan. Salat naikkan. Paksakan. Gini, saya kasih doa ya, cepat ya. Untuk menguatkan hati. Ini kalau Anda bisa kerjakan, sedang malas, bacakan dan kuatkan pada hati Anda. Kuatkan. Insya Allah nanti Allah turunkan kekuatan dan Anda bisa kemudian maksimalkan. Allahumma. Ikut aja. Allahumma paksain. Ya. Paksa. Dah. Ganti. Serius. Allahumma ajbirna. Allahumma ajbirna. Ajbirna. Ini bahasa Arabnya. Allahumma paksain. Ya. Paham?